Ada catatan saya dari buku itu, ada beberapa problem utama. Yang pertama, problemnya manusia modern itu misosofia. Nih, miso itu artinya kebencian. Ya, miso. Ya kamu biasanya kan miso, ngertimu mie ayam bakso. Ya. Nggak, miso itu kebencian. Kalau orang Jawa miso itu ngomong jelek. Ya, jangan-jangan miso itu dari akar kata itu. Bahasa Yunani miso, kebencian. Karena benci terus kamu miso, maki-maki orang. Oke, misosofia itu lawannya filosofia. Kalau filosofia, cinta kebijaksanaan. Misosofia, benci kebijaksanaan. Orang modern dewanya kebenaran, bukan kebijaksanaan. Kebenarannya pun hanya kebenaran yang rasional, yang diterima. Alat utamanya hanya logika. 1 tambah 1, 2. Jadi peradaban hari ini dibangun atas dasar kebencian pada kebijaksanaan. Kalau ada orang ngomong agak rohani dikit, kamu sebut kebatinan, terus kamu anggap primitif. Ya kan, ada orang ngomong kelenek itu, kebatinan itu. Jadi cirinya orang modern ternyata benci sama kebijaksanaan. Ngertinya hanya yang eksak, yang pasti-pasti. Yang tidak pasti, yang gaib, yang metafisik tidak disukai di zaman modern. Apalagi sains. Sains itu positivistik, hanya menerima yang rasional dan empiris. Terus itu penyakit pertama. Penyakit kedua, desakralisasi pengetahuan. Ini juga penyakit gawatnya orang modern. Kita sama pengetahuan itu berjarak sekarang. Kita ini jadi raja, namanya subjek, pengetahuan jadi objek. Pengetahuan tidak sakral lagi. Pengetahuan sifatnya hanya instrumental. Pengetahuan hanya jadi alat kita untuk menguasai dunia. Ilmu kita tentang pengetahuan kita tentang dunia ini pengetahuan yang tidak sakral. Hanya ngerti yang fisik. Kita tidak bisa menghubungkan pengetahuan kita dengan realitas transenden, dengan ketuhanan, dengan surga, dengan hal-hal yang metafisik. Namanya desakralisasi, cirinya orang sekuler. Agama itu urusan sama akhirat besok. Kalau dunia urusan dunia. Dan sains ini urusannya dunia. Perdebatan modern kan selalu membandingkan hubungan antara sains dan agama. Itu menunjukkan bahwa agama terpisah sama sains. Jadi agama jadi sains jadi tidak sakral lagi. Padahal agama itu sangat mendorong orang untuk bersains, untuk memperdalam ilmu. Sampai terlevel, kalau dalam agama sampai level sedalam-dalamnya, sampai nanti puncaknya ketemu Tuhan dengan ilmunya. Tapi dengan ilmu modern hari ini tidak bisa. Susah kamu membayangkan dengan biologi bisa mencapai Tuhan, dengan fisika bisa mencapai Tuhan, jauh rasanya. Saya belajar teknik informatika, Pak. Dari sini saya ingin ketemu Tuhan, itu jarang orang ngomong begitu. Mungkin tidak ada. Jadi ilmu jadi sesuatu yang terpisah dengan agama, dengan spiritualitas. Itu yang disebut desakralisasi pengetahuan. Pengetahuan jadi barang sekuler. Sains jadi sifatnya duniawi saja. Sains itu kan ada di sebelah kanan itu. Saintisme, kritisisme, subjektivisme, relativisme, psikologisme, biologisme. Ilmu kita kan isme-isme itu semua. Belajar manusia pun manusia yang dipelajari di level eksakta. Psikologinya behavioristik. Manusia diposisikan kayak mesin.
dianggap manusia itu pasti. Kalau umur sekian-sekian perkembangannya ini, umur sekian sampai sekian perkembangannya ini, itu kan behaviorisme. Anak itu kalau masih SD ya sukanya sesama temennya. Nanti kalau sudah ABG baru kenal lawan jenis, kan teorinya itu behavioristik. Nggak ngerti kalau manusia itu berkembang. Anak-anak hari ini pegangannya HP. Sudah kenal pacaran, sudah kenal lawan jenis. Kalau ada temennya jejer cowok cewek, dia pacaran, mesti gitu. Sudah ngerti itu loh. Itu psikologi perkembangan tidak laku itu. Padahal ngertinya kalau anak segitu ya mainnya sama temen. Nah, sama tentang psikisme juga begitu. Biologisme juga begitu. Jadi melihat manusia kayak mesin, melihat alam semesta kayak mesin besar. Problem kita hari ini itu sains. Sains jadi tidak sakral. Yang ketiga, degradasi peran intelijensi. Orang barat ngertinya manusia itu beda dengan semua makhluk yang lain hanya karena akalnya. Intelijensi disamakan dengan rasio. Itu katanya Nasr bunuh diri itu. Eman-eman, kita punya banyak kapasitas yang lain di luar akal yang juga bisa menangkap pengetahuan. Kita masih punya naluri, kita masih punya nurani, kita masih punya intuisi, kita masih punya imajinasi, masih banyak. Tapi yang kita olah selama ini hanya dua, akal sama panca indera. Itu masalah, katanya Nasr. Berarti apa? Manusia sedang merendahkan dirinya sendiri, menurunkan levelnya dari level yang mulia tinggi dengan oleh Allah dikasih intelijensi. Oleh orang modern intelijensi hanya direduksi pada namanya rasio, akal saja. Padahal kita punya banyak selain akal. Jadi itu problem kita di dunia modern. Kalian tidak canggih mengolah intuisi, tidak canggih mengolah imajinasi, tidak canggih mengolah nurani. Ketika tidak canggih mengolah itu semua, ya rasanya kayak hidup hari ini. Setiap kata-kata kita menangkapnya pakai akal. Padahal kadang-kadang ekspresi orang lain, kata-kata orang itu ada yang harus kita tangkap pakai nurani, ada yang harus kita tangkap pakai naluri, ada yang harus kita tangkap mungkin pakai imajinasi atau pakai intuisi. Oke, kalau ada nenek-nenek maling kayu hanya untuk dia bertahan hidup, secara hukum positif rasional dia salah dan harus dihukum. Tapi menangkapnya masuk pakai akal. Mungkin lebih pas dalam kasus itu nuraninya yang maju. Setelah diputus salah, terus vonis nuraninya yang keluar. Karena beliau sudah tua dan mencurinya karena terpaksa. Wong yang punya perusahaan besar tidak peduli punya tetangga miskin. Itu kan keputusan nurani. Atau kadang-kadang keputusan naluri. Wong ini fenomenanya naluriah. Sayangnya ibu pada anaknya, keterikatan antar sahabat, kebutuhan orang pada orang lain, ini kan urusan naluriah. Ketika orang dihina terus bertahan, ini naluriah. Ingin selamat, ingin menang, ingin enak, itu naluriah. Cuma kita tidak canggih mengelola ini, tidak tahu kapan harus dipakai, kapan harus disimpan. Kita tidak canggih di naluri, tidak canggih di nurani, tidak canggih juga di imajinasi, tidak ngerti kapan orang bergurau, kapan orang serius. Kalau dia musuh kita, dia guyon pun harus kita vonis sebagai serius. Kalau dia sahabat kita, dia serius dan salah, kita anggap aja guyon. Kita kan molak-malik tidak karu-karuan dunia kita. Kenapa? Karena kita sendiri mendegradasi diri kita hanya pada level rasio dan empiris. Itu problem. Jadi kalian itu kayak
komputer speknya canggih untuk gaming kelas tinggi hanya dipakai untuk ngetik. Harusnya kan bisa. Sama kayak beli smartphone Samsung S9 tapi isone cuma nelpon sama SMS. Eman-eman, kapasitasmu luar biasa. Jadi itu yang disebut degradasi peran intelijensi. Dan yang ketiga, problem besar kita hari ini adalah kita menyingkirkan metafisika, mendegradasi. Sama, metafisika ini sebenarnya puncak. Kalau bahasa filsafat, sejak Aristoteles diwarisi nanti Farabi dan Ibn Rus, metafisika itu namanya falsafah al-ula, filsafat pertama, filsafat paling tinggi. Tapi begitu masuk ke dunia modern, metafisika adalah cabangnya filsafat, setara dengan ontologi. Biasanya ontologi strip metafisika. Dengan nama lain, metafisika itu filsafat spekulatif. Karena dianggap metafisik itu di luar yang fisik, dan manusia karena hanya pakai akal dan panca indera tidak bisa menjangkau yang di luar fisik, maka metafisika punya gelar filsafat spekulatif. Isinya hanya spekulasi-spekulasi. Jadi turun kasta. Padahal katanya Syed Hussein Nasr, harusnya dibalik. Filsafat itu bagian dari metafisika. Jadi di antara pengetahuan-pengetahuan puncak itu ada namanya falsafah. Pengetahuan puncak itu kan metafisika tadi. Cuma di orang modern dibalik. Di antara khazanah yang namanya filsafat, berpikir rasional, ada metafisika. Ya karena filsafatnya rasional, metafisikanya di luar yang rasio dan empiris, akhirnya metafisika disebut spekulatif, hanya spekulasi. Nah, itu bunuh dirinya manusia modern. Kehilangan ilmu yang sangat penting, namanya metafisika. Yang itu nanti disebut oleh Nasr sebagai Saintia Sacra, pengetahuan suci, yang itu hilang dalam peradaban modern. Padahal ini dihidupkan oleh setiap generasi di peradaban-peradaban sebelum modern. Kalau versinya Nasr, ya ini termasuk khazanah suci, dulu diwariskan langsung oleh Allah pada Nabi Adam, dilanjutkan oleh Nabi Sis, dilanjutkan oleh Nabi Idris, terus sampai nanti masuk ke Yunani. Ada aliran Hermetisme, ada Pitagoras yang punya torekot spiritual sendiri, terus sampai nanti kalau di Islam dia diwarisi oleh Suhrawardi dan kawan-kawan. Jadi itu khazanah besar peradaban manusia yang dibuang oleh orang modern. Dianggapnya itu primitif, dianggapnya klenik. Padahal itu penting. Peradaban sebelumnya membangun dunia berdasarkan khazanah itu, yang oleh manusia sekarang ditinggal. Nah, itulah problem manusia modern hari ini.